Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Kewarganegaraan akan menyajikan pembahasan mengenai studi kasus pencurian data kartu kredit. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Julita Delia Dwi Putri dengan NIM C1C023027 dan rekan-rekan Saya Dotik Dwi Sahira dengan NIM C1C023114. Perkenalkan, nama saya Wong Fitriani dengan NIM C1C023055. Saya Umar Al-Bukhari dengan NIM C1C023056. Saya Diharmat Syafir Taufik dengan NIM C1C023082. Sebagai mahasiswa, peran aktif yang dapat saya lakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai salah satu dari 4 konsensus dasar negara Indonesia yaitu Pancasila adalah dengan menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kebersamaan. Saya dapat berkontribusi dalam proyek-proyek sosial atau kegiatan kemanusiaan, serta berpartisipasi dalam inisiatif yang mendukung pembangunan dan kemajuan bersama. Dengan mempraktikkan nilai-nilai tersebut, saya dapat menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekitar dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Lalu, dalam mengimplementasikan salah satu dari 4 konsensus, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dengan cara mempromosikan keragaman dan menghormati perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Saya dapat berpartisipasi kegiatan yang memupuk pemahaman antar budaya, seperti seminar atau workshop yang mendukung dialog lintas budaya. Melalui komunikasi terbuka dan toleransi, saya berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan memperkuat kesatuan dalam keberagaman. Seorang mahasiswa dalam mengimplementasikan salah satu nilai yang terkandung dalam 4 konsensus dasar negara Indonesia. Salah satu konsensus Undang-Undang Dasar Negara sebagai konstitusi. Di salah satu konsensus terdapat Undang-Undang Dasar ITE yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Maka peran kita sebagai mahasiswa adalah untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, serta mengembangkan pemahaman etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Selain itu, kita dapat berpartisipasi aktif dalam edukasi dan advokasi terkait informasi keamanan serta manfaat positif dari teknologi tersebut dalam aspek kehidupan. Sebuah kasus pencurian data kartu kredit warga negara Jepang di Mojokerto oleh Ahmad Saleh Menalu alias Kenzo mencuri data kartu kredit ratusan warga negara Jepang menggunakan modus spam dan phishing. Hacker yang tinggal di Suratan 3, Kelurahan Keranggan, Mojokerto ini meraup hingga 300 juta dari aksinya tersebut. Kenzo diadili di Pengadilan Negeri Mojokerto. Pemuda asal Sibolga itu terdakwa dengan pasal 32 ayat 2 dan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kota Mojokerto menuntut Kenzo agar dinyatakan bersalah karena mencuri informasi elektronik. Sidang di ruangan Cakra dipimpin oleh Hakim Jenny Tulak. Dan tuntutan kami pidana penjara 3 tahun, 6 bulan dan denda hingga 500 juta subsidi 3 bulan kurungan, kata JPU Agung Setio Laksono Atmojo. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang studi kasus mengenai pencurian data kartu kredit. Jadi, Kenzo memulai pencurian data kartu kredit sejak 2020 hingga Mei 2023. Ia menggunakan laptop Asus ROG model G512L untuk mendapat data kartu kredit ratusan warga negara Jepang. Modusnya adalah spam dan phishing. Kenzo menggunakan situs tiruan amazon.com, kemudian ia mengirim link tersebut ke email korban dan menyatakan bahwa kartu kredit korban bermasalah, sehingga korban diminta untuk memasukkan data kartu kredit. Saat ini tersimpan di email berimbuhan @yandex.com. Kenzo belajar otodidak di internet untuk mencuri data kartu kredit dengan modus spam dan phishing. Sebab kliennya hanya lulusan Madrasah Aliyah atau MA. Kenzo merantau ke kota Mojokerto sejak Januari 2023 karena ingin kuliah.
Materi yang selanjutnya adalah mengenai solusi terhadap kasus yang telah kita bahas. Nah, solusi pertama itu bisa kita lakukan dengan diberikannya sanksi serta hukuman dengan pasal-pasal yang jelas yang telah tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu, solusi selanjutnya itu bisa dilakukan dengan pencegahan. Kita harus lebih berhati-hati dan jangan sampai membuka pesan, media maupun situs dari orang yang tidak kita kenal. Lalu kita juga harus bisa mengamankan serta menjaga data pribadi kita dengan tidak menyebarkan kepada siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun. Lalu apabila ternyata kasus ini telah terlanjur terjadi, maka solusi terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Lalu pencegahan ini bisa kita lakukan dari lingkup yang terkecil, yaitu lingkup keluarga. Karena apa? Karena kasus serupa ini telah marak terjadi di Indonesia, yaitu penipuan yang dilakukan oleh para tersangka ini dengan cara memberikan pesan lewat WhatsApp dan memberikan file berupa aplikasi dan diiming-imingi dengan hadiah. Nah, biasanya itu incaran dari mereka itu adalah orang-orang yang telah lanjut usia. Maka kita yang lebih paham akan informasi serta teknologi ini perlu membimbing orang tua kita agar hal serupa ini tidak terjadi kepada keluarga kita. Sekian pembahasan mengenai studi kasus pencurian data kartu kredit oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.